di Mustika Jaya adalah daerah yang terdampak dari pencemaran sampah dan pencemaran air lindih dari TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Yola Damayanti dalam Parlementaria Bekasi, podcast on Bekasi Media bersama DPRD Kota Bekasi. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah bersama dengan salah seorang anggota DPRD Kota Bekasi lagi ya. Kali ini dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera ada Pak Ali Mudin. Yes, luar biasa. Terima kasih Mbak Yola atas silaturahimnya. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wujudkan peduli, bangun negeri. Oh, sepanjangnya kayaknya. Insya Allah. Ini kayaknya biasa ini ya, ketemu sama emak-emak kayaknya. Oh gitu. Iya, Pak Ali Mudin. Ya. Ini beberapa waktu lalu ya, saya juga ketemu sama anggota DPRD yang baru satu periode ini nih. Dan kebanyakan itu pengalamannya tuh beda-beda. Backgroundnya juga beda-beda. Ketika masuk ke DPRD ada ya culture shock sedikit ya. Walaupun sebenarnya secara organisasi di partaian ya udah biasa lah ya untuk menghadapinya. Kita pengen tahu juga nih Pak Ali Mudin, anggota DPRD Kota Bekasi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera dari Dapil 3 ya ini ya. Ini backgroundnya dulu apa sebelum memasuki gedung parlemen? Ya. Terima kasih Mbak Yola atas silaturahmi serta tim dari podcast Bekasi Media. Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim kita memberikan keberkahan untuk Kota Bekasi supaya Kota Bekasi lebih baik lagi. Ya kan? Tentu sebelum kita bincang-bincang lebih mendalam dulu, ya, tidak salahnya saya memperkenalkan diri ya, Mbak Yola. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tidak ada perhatian. Iya dong, tidak ada perhatian maka tidak ada kebaikan-kebaikan. Dan tentu saja silaturahim yang kita bangun, ini tujuan utamanya adalah kita mendapatkan kebaikan. Ini Mbak Yola, terkait dengan apa yang tadi Mbak Yola sampaikan, apa sih background saya sebelum jadi anggota dewan? Background saya sebagai anggota dewan hamba Allah. Oh, Masya Allah. Hamba Allah. Iya, kan? Dimana hamba Allah punya tugas. Punya tugas yaitu mengimplementasikan bahwa Islam adalah sebagai rahmatan lil alamin. Dan kita sebagai hamba Allah harus mewujudkan bahwa diri kita adalah bagaimana supaya bisa memberikan menebar kebaikan dalam hadis Rasulullah, khairun nas sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk masyarakat. Tentu inilah sebelum saya jadi anggota dewan, sebelumnya saya yaitu tahun 2012 diamanahkan oleh masyarakat di RW 024 Kelurahan Mustika Jaya ini menjadi ketua RW 024. Ini 2 periode nih. Oh, 2 periode. Dan 2012, 2015 pemilihan lagi, terpilih kembali lagi sampai 2016. Bahkan di tahun 2015 saya diamanahkan kembali oleh para ketua RW yang di Mustika Jaya menjadi ketua forum RW Kelurahan Mustika Jaya. Karena inilah yang menjadi awal saya untuk terus membangun komunikasi, ya kan, membangun kekeluargaan sesuai dengan fungsi sebagai para pelayan masyarakat. Karena ketua RT, ketua RW, posyandu, PKK dan sebagainya, mereka adalah para pelayan masyarakat. Yang tentu saja, betul. Yang tentu saja teriakan kami dulu itu bagaimana
sebagai garda terdepan ini ada perhatian dari masyarakat. Sehingga tahun 2019 saya dicalonkan dari PKS, Partai Keadilan Sejahtera, sekarang nomor urut ke-8 PKS, ya kan? Dicalonkan karunia Allah, dan ini sudah menjadi qadarullah, ya. Qadarullah, saya hasil perolehannya memenuhi syarat untuk duduk menjadi wakil rakyat di Kota Bekasi di Dapil 3, yaitu Mustika Jaya, Rawabungu, dan Banjarnegara. Itu untuk secara singkatnya terkait dengan awal betul saya. Iya, kalau kemarin ada yang mepet banget waktunya akhirnya ditetapkan sebagai caleg waktu itu ya. Kalau Pak Ali sendiri, apakah ada tahap-tahapnya sebelumnya sehingga akhirnya waktu itu dicalonkan jadi caleg? 2019 saya sesuai dengan tahapan yang proses dengan PKS. Jadi normatif, ya kan, normatif mengikuti proses-proses yang ditetapkan oleh PKS terkait dengan penjaringan, kemudian pengumuman dan penetapan, sehingga sampai kepada calon tetap yang menjadi caleg DPRD Kota Bekasi di tahun 2019. Jadi ketua DPC atau apa? Untuk di struktur saya sebelumnya itu di DPC itu di bidang perumahan, di bidang perumahan, kemudian di DPD di tahun 2014 menjadi sekretaris bidang perumahan. Oh, pantesan dari tadi ngomongnya ustadz banget ya. ya. Jadi di DPD di 2014 itu di bidang perumahan sampai 2019. 2020 sampai sekarang itu di DPD menjadi ketua bidang pembinaan dan pengembangan desa atau kelurahan. Saya ini ketua bidang BP2 desa. Dan pembinaan dan pengembangan desa, kalau di Kota Bekasi berarti cakupannya adalah RW. Oh, RW. Sekarang ada desa kalau di Kota kelurahan lah, kelurahan dan RW. Bahkan untuk keumatan pun saya di 2014 menjadi sekretaris umum PUI, Persatuan Umat Islam Kota Bekasi. 2020 juga Musda PUI di Kota Bekasi saya diamanahkan menjadi ketua sampai sekarang. Ketua PUI Persatuan Umat Islam Kota Bekasi. Lihat backgroundnya sih memang kayaknya ini banget ya, berhubungan dengan umat gitu. Jadi basis utama konstituennya pasti nggak jauh-jauh dari yang namanya masjid gitu. Ya, umat, masyarakat, karena kan pengalaman itu menjadi guru yang sangat berharga. Betul. Dengan keumatan kita di masjid, di majelis taklim, dengan kemasyarakatan, saya pun terjun langsung menjadi ketua RW, ketua forum RW, ya kan. Kemudian penyampaian terkait dengan aspirasi masyarakat. Sebenarnya kalau dari profesi sih sebenarnya ini ya, yang apa, perusahaan Jepang ini kalau nggak salah. Iya, saya waktu sebelum jadi dewan ini bekerja di perusahaan Jepang. Bahkan 2019 nyambi lah. Nyambi itu dosen tembus jadi di perusahaan Jepang itu dari tahun 94. Waduh. Sampai 2019. Udah kerja gitu. Umurnya berapa gitu ya. Tapi kalau dilihat dari profilnya nih, foto-foto profilnya paling muda, ini paling muda di Dewan ya. Oh, enggak, masih ada yang muda lagi. Oh gitu. Ada Bang Mika, ada Bang Latu. Oh iya, ada Bang Jampang sama Bang Jampang tuh. Bang Dika ya yang lebih muda ya, tapi nggak kelihatan loh Pak. Iya, saya kelihatannya usia ini ya 25 tahun ya. Lihat di profilnya ya gitu. Ya, setelah ketemu ternyata oh ya pas lah ya. Dan dari perusahaan Jepang kemudian kan udah 25 tahun loh. Iya betul. Itu resign begitu aja, nggak dapat pesangon nih. Nggak dapat pesangon kita karena partai memberikan amanah dan qadarullah saya dipilih ya harus memilih salah satu. Iya. Bang Ali kan punya keluarga yang harus dinafkahi, Iya, nggak betul. takut udah nggak dapat pesangon. Awal-awalnya juga saya bimbang juga, ya kan Bang? Mbak Yula,
Kenapa? Karena kan periode anggota dewan itu hanya 5 tahun ya, Iya. ya kan? 5 tahun saya pertimbangkan sebagainya. Penting ini tidak takdirullah, baroh ya kan? Karena setelahnya saya memperdalam tentang masuk kepada dunia politik. Dunia politik itu adalah dunia amanah, ya. Dunia amanah masyarakat dan diri saya. Dan tentu yang namanya amanah yang harus dikedepankan tidak lain adalah integritas dan moralitas, ya kan? Nah, sehingga integritasnya apa? Integritasnya dengan kinerja. Bagaimana kinerja saya sebagai wakil masyarakat ini harus bisa memperjuangkan, mengawal aspirasi masyarakat dalam kita membangun masyarakat. Dan ini ternyata setelahnya saya nyemplung nih, ya kan, nyemplung menjadi anggota dewan DPRD di dunia politik, ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya kan? Kenikmatannya apa? Kenikmatannya merasa puas. Ketika sudah sukses, sudah berhasil memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya kan? Itu cukup bagus. Nikmat ketika sudah bisa membangun wilayah masyarakat yang Itu ada kenikmatan tersendiri kayaknya ya. Walaupun di sisi lain, ya kan, di sisi lain memang menjadi anggota dewan ini harus siap menang. Sesuai dengan jargonnya PKS. Betul. Bersama melayani masyarakat. Kita alhamdulillah dari struktur senantiasa diberikan arahan tentang motivasi, ya kan, dan sebagainya. Ini salah satu yang menjadi pemicu semangat untuk terus, ya, untuk terus bersama melayani masyarakat. Ya tadi tuh saya kepikiran tuh istrinya Bang Ali itu nggak apa-apa, biasa dapat gaji yang gede dari perusahaan sebelumnya kan ya. Ini setelahnya tiba-tiba nyemplung di gitu. sini kan ternyata di dunia politik ini pos politiknya besar, belum pos proposal banyak sosialnya datang juga ya. besar, proposal tadi aja udah berapa, udah 3 hari ini Maulidan aja, ya. maulidan apalagi maulidan. Ya itu anggaplah infak saya, ya kan, infak sedekah saya untuk masyarakat. Mudah-mudahan menjadi semangat. Kita ngejarnya itu adalah akhirat. Karena kalau dunia mau tujuannya dunia nyemplung di dunia politik di DPRD ini ternyata nggak ketemu, kecuali provinsi dan pusat mungkin ya. Kalau kota masih ya gitu ya. Itu lama-lama naik lah. Setelah nyemplung kan ternyata tidak seindah yang mungkin di awal-awal ya, mungkin tidak seindah dia. Apakah kalau misalkan ini pelajaran juga untuk yang muda-muda yang sekarang udah mulai masuk juga ke dunia politik, harus matang terlebih dahulu? Ya kita pasrah sama Allah aja, ya kan. Sebelumnya juga saya begini-begini aja, tapi rezeki insya Allah tidak tidak menyanyiakan hamba. Insya Allah cukup, ya kan, tergantung. Kalau ngomong-ngomong Ustaz gitu ya, banget ya, cukup. Iya, insya Allah cukup, ya kan. Cukup untuk makan, ya kan, cukup bisa menyekolahkan anak, cukup bisa pergi haji. Nah, iya. Cukup untuk ngasih proposal yang cukup banyak untuk itu proposal, ya. kan? Gitu. Kita nikmatin aja, ya kan? Nikmatin, jalanin. Memang ini sudah takdirullah, mentakdirkan bagaimana takdir Allah itu menjadi ladang amal. Ya. Nah, penugasan pertama dulu di komisi berapa? Penugasan pertama saya di komisi 2 nih sampai sekarang. Sampai sekarang belum Iya, pindah-pindah. nggak berubah-berubah. Nah, sekarang saya di sekretaris komisi 2 sebagai kepimpinan. Dimana komisi 2 ini membinangi infrastruktur dan pembangunan. Iya betul. Ya, komisi kerja keras. Betul. Ya langsung bersentuhan dengan pembangunan terkait fisik. Karena pengalaman Bang Ali jadi ketua RW, forum RW, jadi lebih tahu kayaknya ya. Iya, apa yang perlu diperbaiki secara infrastruktur. Pengalaman itulah yang mendorong, mungkin ini pun dibaca oleh struktur bahwa saya muyulnya gitu kan. Muyulnya adalah di infrastruktur. Oh gitu. Passionnya ya kayaknya. Iya, passionnya. Karena saya selalu meneriakan terus terkait dengan pembangunan. Jalan rusak nih. Ya jalan rusak, banjir, sampah dan sebagainya, ya kan.
ini kan perlu adanya suara yang kencang, ya kan? Suara yang kencang. Ya alhamdulillah setelahnya menjadi anggota dewan. Dulu ketika saya dilantik nih, ketika dilantik masih ingat di atas Al-Quran saya berjanji akan memperjuangkan aspirasi konstituen sesuai dengan dapur. Ini kan berarti janji itu harus terlaksana. Tentu dalam setelahnya saya di ikrar dan disumpah setia, saya membuat program unggulan. Pertama adalah program kemasyarakatan. Apa sih program kemasyarakatan? Jadi tidak lain adalah memperjuangkan terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk membangun RW, mencoret jalan, pembangunan sekretariat RT RW, posyandu, PKK dan sebagainya, ya kan? Termasuk juga PAUD, ya kan? Karena tupuknya memang sudah ada di dalamnya. Karena tugas daripada anggota dewan ini kan berfungsi, pertama adalah memiliki hak budgeting, hak regulasi untuk mengatur legislasi, yaitu membuat peraturan daerah dan ini pembangunan infrastruktur menjadi poin utama. Insya Allah kedepannya, ya kan, jika Allah mentakdirkan saya lanjut lagi, karena saya juga sekarang posisinya selain incumbent anggota dewan juga insya Allah BCAD bakal calon anggota dewan 2024-2029. Insya Allah akan melanjutkan hal seperti ini, yaitu kita akan melengkapi yang kurang, memperbaiki yang benar. Karena masih banyak PR di Kota Bekasi, wabil khusus di Dapil 3, Mustika Jaya, Raunggu dan Bantar Gebang. Ini terkait. Yang kedua adalah penanggulangan banjir, ya kan? Penanggulangan banjir pun menjadi titik fokus, ya kan? Apalagi di Mustika Jaya ini, ya, dan banjir. Bahkan termasuk area saya ini banjir sini, banjir juga. Sehingga kita mempelajari apa sih yang menjadi penyebab, ya kan? Kenapa dan harus bagaimana, ya kan? Kenapa banjir dan bagaimana supaya tidak banjir. Setidaknya meminimalisir, ya kan? Meminimalisir banjir. Tentu harus dirunut dulu terkait dengan progres untuk penanggulangan banjir ini. Harus kita membacanya secara terintegrasi dari hilir sampai hulu. Ternyata setelahnya dikaji bahwasanya memang terkait dengan banjir di wilayah Mustika Jaya, Raunggu dan Bantar Gebang, umumnya di Kota Bekasi, kontur tanah di Kota Bekasi wabil khususnya yaitu hampir rata-rata di bawah laut, ya kan? Nah, yang keduanya juga untuk misalkan di Mustika Jaya, Raunggu, terutama di Mustika Jaya di sini sebelah kan ada kali, itu namanya Kali Jambe. Nah, hilirnya itu ada di Kali Asem. Hulunya di Kali Asem. Kali Asem itu hulunya lagi di perbatasan TPA Sumur Batu. Nah, salah satu penyebab tidak lain adalah banyaknya sampah yang tumpah ke Kali Asem, masuk ke Kali Jambe, numpuk di crossing tol 19. Tinggal dulu yang tahun Januari 2020 kan terjadi banjir besar, ya. Karena diameter di crossing tol itu hanya 4x4, kondisinya sana sedimentasinya tinggi, banyak sekali sampah-sampah, bahkan kasur pun ada. Sehingga air tidak mengalir, baliklah ke wilayah kita. Kita fokus. Alhamdulillah program sekarang kita mendorong kepada pemerintah supaya ada giat bersih-bersih kali. Nah, bersih-bersih kali. Ini sudah saya sering meminta kepada dinas untuk bersih-bersih kali di Kali Jambe. Ini salah satu upaya kami. Bahkan minggu besok pun saya sudah menjadwalkan dengan RW 15 UPTU untuk bersih-bersih kali. Nah, ini upaya untuk penanggulangan. Itulah kenapa kayaknya Bang Ali nggak keluar dari Komisi 2 kayaknya, ya? Iya, saya di Komisi 2. Kata orang Bekasi mengendon bae di situ, ya. Iya. Berikutnya program saya adalah pelatihan kerja nih, Bang. Mbak, ya. Kenapa pelatihan kerja? Karena kondisi di Kota Bekasi ini pengangguran ini semakin meningkat, lapangan kerja semakin kecil, sehingga ini perlu kita untuk mendidik SDM yang siap terjun kerja. Ya kan? Bahkan
sekarang kami sedang membahas terkait dengan Raperda penyelenggaraan ketenagakerjaan. Nah, di mana dalam Raperda ketenagakerjaan ini kita mendorong mengawal apa yang menjadi aspirasi permintaan dari masyarakat. Apa? Sering saya ketika menyapa masyarakat, bersilaturahmi dengan masyarakat, Pak Dewan tolonglah ketika ada lowongan kerja, pertama diutamakan warga Kota Bekasi, yang kedua adalah informasinya juga tolong supaya masuk ke Kota Bekasi, kan? Sehingga inisiatif DPRD Kota Bekasi untuk menggagas membuat peraturan daerah, ya kan, yaitu Raperda sekarang masih Raperda, ya masih Raperda, yaitu terkait dengan ketenagakerjaan. Ya, alhamdulillah, ya kan, untuk keinginan warga untuk mencantumkan bahwa diutamakan pekerja itu sudah masuk di pasal 40, bahwasanya setiap pegawai mengutamakan warga Kota Bekasi yang memiliki kompetensi. Jadi ada syaratnya kompetensi, sehingga dua hal. Pertama, mengutamakan warga Kota Bekasi, yang keduanya syaratnya memiliki kompetensi. Artinya apa? Artinya kami mendorong kepada pemerintah Kota Bekasi yang dalam hal ini di sektornya ada di Dinas Ketenagakerjaan, Disnaker, supaya menambahkan, memperbanyak terkait dengan latihan kerja LBK, dan latihan kerja. Karena menurut data, ya kan, menurut data dari Disnaker, sekarang ini para calon pencari kerja ini hampir 50.000 ya, dan yang mendapatkan pendidikan latihan LBK oleh Disnaker baru 5.000-an, artinya baru 10%, ya kan, baru 10%, ya kan. Ini yang menjadi PR kita. Ini terkait dengan latihan kerja ya. Jangan di Bekasi kan ada BLK CPS tuh ya, yang punya provinsi atau punya pusat? Punya, ya. Iya, itu kan justru bisa dimanfaatkan juga. Kalau ada di sini berarti harus kasih kuota lebih banyak gitu. Nanti kita dorong terus ke Disnaker, ya kan. Jadi LBK ini bisa dari swasta ataupun dari pemerintah, ya kan. Kemudian berikutnya pendidikan kita mendorong. Walaupun Komisi 2 tapi concern pada pendidikan. Karena pendidikan itu kan menjadi kebutuhan masyarakat, ya kan? Menjadi kebutuhan masyarakat. Kita concern kepada konstruksi bangunannya. Nah, salah satu misalkan bahwasanya di Kota Bekasi ini masih banyak PR terkait dengan adanya USB, unit sekolah baru. Mereka yang ada pembelajaran, ada kegiatan belajar mengajar, tapi gedungnya masih sewa, gedungnya masih numpang. Masih ada hampir sekitar 8 di Kota Bekasi. Nah, saat itu 2019, nah untuk di Mustika Jaya dari 4 kelurahan ada 1 kelurahan Cimuning yang tidak memiliki gedung SMP negeri, yaitu SMP 48. Sekian tahun SMP 48 ini gedungnya masih nyewa di RW berapa dulu? Depan kelurahan masuk ke kelurahan Mustika Jaya, di RW 20 kalau tidak salah. Sementara kan statusnya itu adalah status SMP negeri Cimuning, ya kan? Karena kan program pemerintah di setiap kelurahan harus ada SMP negeri, ya kan? SMP negeri. Alhamdulillah proaktifnya kepala sekolah dan saya terus mengawal apa yang menjadi usulan, yaitu usulannya adalah untuk pembangunan SMP negeri. Nah, kita dorong terus, ya kan? Alhamdulillah tahun 2022 dibangun, ya kan? Sekitar total pembangunan tersebut 1,3 miliaran. Dengan konstruksi bangunan 3 lantai 12 kelas, 13 rombel. Kita dorong lagi tahun ini pun sedang ada pekerjaan untuk lanjutan, karena kebutuhan rombongan belajar kelas ini sangat banyak, sehingga perlu kelasnya ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Ada hubungan lah antara Komisi 2 dengan Komisi 4 yang untuk pembangunan. Yang keduanya
masih ada PR juga, yaitu untuk di Kelurahan Mustitasari. Ini SMP 61. SMP 61 juga masih numpang, masih nyewa. Bahkan SMP 61 ini numpang di SMP 45. Kan berat. Ya kan? Itu menjadi banyak PR. Belum USD itu misalkan di Laki dan Kasih juga bisa. Ya kan? Ini terkait dengan pendidikan kita mau. Nah, di satu sisi pemerintah juga kan mewajibkan 9 tahun belajar, wajib belajar, 9 tahun wajib belajar. Setelahnya kami di masyarakat, banyak juga masyarakat, Pak Dewan, saya ini lulusannya SMP, gini hari lulusan SMP. Artinya kan kita harus memberikan solusi, ya kan? Memberikan solusi. Solusinya dengan apa? Yaitu dengan paket, ya kan? Paket C. Nah, itulah yang kita tunggu. Jadi bagi masyarakat yang lulusan SMP karena ketidakmampuan melanjutkan atau mungkin faktor yang tidak lanjut, saya siap juga untuk mengarahkan mempergunakan fasilitas. Alhamdulillah banyak juga yang bahkan tidak ada hemat. Insya Allah ini resmi, ya kan? Resmi di Dapodik. Yang berikutnya program saya adalah kesehatan nih Bang, ya kan? Di kesehatan, karena kesehatan juga menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi kan kita sekarang sudah menerapkan universal health corporation sistem masyarakat program dari di mana untuk menerapkan negara itu harus masyarakat ya di Indonesia, yaitu bentuknya adalah BPJS. Sehingga dari undang-undang tersebut memerintahkan kepada daerah untuk pengalokasian anggaran kesehatan masyarakat harus dibentuk kepada BPJS. Akhirnya muncullah kita BPJS PDP, BPI penerimaan bantuan hiburan. Yang dulunya kan LKM, ya kan? Di Kota Bekasi ya? Di Kota Bekasi sekarang kita sudah menerapkan. Tapi jangan khawatir bagi masyarakat yang tidak memiliki BPJS PBI ataupun BPJS Mandiri, ya kan? Ketika dirawat di RSUD ataupun di rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS PBI, maka pembiayaan rawat inapnya itu gratis dibiayai oleh APBD, ya kan? Katanya merasa perlu ada pendampingan oleh saya, siap saya. Ya, alhamdulillah beberapa juga yang minta pendampingan masyarakat yang ingin rekomendasi ini namanya jam kerja ya? Ya, LKM layanan kesehatan masyarakat. Ini fokus saya juga ke kesehatan. Bahkan tadi pagi pun ada warga, Pak Dewan, istri saya bla 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 perlu rekomendasi, nggak punya BPJS, udah sini Bang, ya kan? Kirimkan KTP kakak. Nah, berikutnya program saya terkait dengan dan ya kan? Karena saya itu mengalami dulu dan sebelum jadi anggota dewan sebagai pengurus aktif juga, ya kan? Dan karena dulu itu tahun 2008 ya kalau saya proses tapi setelahnya saya ya kan susah biaya lah gitu kan, biaya lah, inilah yang menjadi semangat, ya kan? Kita dilantik, saya mendorong kepada pemerintah supaya ada sebuah peraturan untuk menyederhanakan UMD, masjid dan musola. Sehingga terbitlah peraturan wali kota tentang penyederhanaan IMB musola yang sudah terbangun. Pelajarin teknisnya, prosesnya seperti apa dari awal sebagainya, karena di sini harus ada dua persyaratan adalah persyaratan administrasi dan persyaratan
nanti lebih dalamnya boleh saya untuk menjelaskan secara detail. Jadi ada 2 persyaratan administrasi selalu tidak ada, persyaratan teknis selalu tidak ada. Alhamdulillah semuanya saya kawal dan mudah untuk Ini sudah diberlakukan ya? sudah diberlakukan 2019 ya sosialisasi, ya kan? Sosialisasi. Nah, sekarang untuk IMB kan sudah diganti dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu dengan PBG, Persetujuan Bangunan Gedung. Persetujuan Bangunan Gedung. Kemudian ganti istilah aja atau mekanismenya sama? Ganti istilah sesuai, ganti istilah. Istilahnya itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan? Sudah ada perdanya bahwa IMB diubah menjadi PBG, Persetujuan Bangunan Gedung, yang secara teknis hampir sama, hanya untuk sistemnya itu memakai sistem OS. Nah, itu program saya. Kemudian program saya berikutnya terkait dengan lingkungan. Dan di Mustika Jaya adalah daerah yang terdampak dari pencemaran sampah dan pencemaran air limbah dari TPST Bantar Gebang dan TPA Sumur Batu. Jadi TPA, tempat pembuangan sampah yang punya pemerintah Kota Bekasi adalah di Sumur Batu, ya kan? Kalau TPST Bantar Gebang itu kan DKI. Kita punya kewajiban terkait dengan di TPA Sumur Batu. Dimana kalau lihat dari volume sehari saja, Mbak, Kota Bekasi ini mengirimkan sampah ke TPA Sumur Batu 1.800 ton. Seluruhnya? Seluruhnya 1.800 ton. Sehingga Pak, ini memerlukan kapasitas area yang luas. Bahkan kemarin itu kan longsor itu, gunung sampah, ya kan? Sampai menutupi makam warga masyarakat. Nah, ini yang sehingga ini harus ada solusi. Solusinya apa? Dengan merubah sistem, ya kan? Ya, alhamdulillah kita anggota DPRD yaitu sudah membuat revisi tentang Perda Pengelolaan Sampah, yaitu Perda nomor 2 tahun 2020. Ya kan? Direvisi aja ya dari yang sudah tidak. Revisi untuk apa? Supaya pengelolaan itu yaitu pengelolaan sampah menjadi energi listrik berbasiskan ramah lingkungan. Nah, ramah lingkungan. Bahkan di undang-undang pun ya kan mengamanahkan peraturan presiden bahwa setiap daerah dalam pengelolaan sampah ini 2024 itu harus atau wajib wajib untuk melaksanakan pengelolaan sampah berbasiskan energi. Sehingga kami sepakat bahkan di bulan ini mudah-mudahan sudah ada tuh pelaksanaan terkait dengan siapa yang ikut tender. Nah, siapa yang ikut tender untuk menjadi pihak ketiga. Karena untuk pengelolaan sampah berbasiskan energi listrik ramah lingkungan ini dikelola oleh pihak ketiga dengan investasi 1,6 triliun. 1,6 triliun kemudian memerlukan luas area seluas 5 hektar. Nah, kemudian wali kota membentuk panitia pemenang tender. Itu di awal ini sosialisasi melalui media dan sebagainya prosesnya. Kemudian yang mendaftar itu 26 perusahaan dan yang memenuhi syarat secara teknis dan administrasi 5 perusahaan. Dari 26 perusahaan. Dari 5 perusahaan diseleksi lagi menjadi dua kemarin seleksi lagi menjadi 1. Yang menang adalah konsorsium. Konsorsium itu adalah perusahaan yang swasta yang bekerja sama dengan perusahaan persyaratannya tetap. Dan sekarang adalah sudah mulai tahapan untuk jawaban sanggah, dan insya Allah prosesnya akan masuk kepada wali kota untuk diajukan kepada penetapan. Nanti setelah penetapan ini sudah kerja nih, ya kan? Karena progresnya 2 tahun itu adalah untuk konstruksi,
nanti letaknya di Cikulu itu akan dibangun pabrik seluas 10 hektar. Bahkan informasi dari panitia itu ya akan memerlukan sekitar 600 sampai 800 tahun buat konstruksi. Ini kita buat satu sisi ketika running sudah ini memerlukan pegawai. Nah, dampak daripada lingkungannya apa? Ini pertama lingkungan sangat positif sekali karena ketika pengelolaan sampah ini berdasarkan energi listrik yang dalam PKS ya, perjanjian kerjasama itu yang dikelola oleh pihak ketiga untuk mengolah sampah ini 800 ton, nanti teknisnya mungkin secara singkat 800 ton itu dimasukkan kepada tempat pemanasan, kebakaran di mana pembakarannya suhunya itu sekitar 800 sampai 1000 derajat. Ya, karena kan menghasilkan uap itulah yang menjadi energi listrik, ya kan, energi listrik. Nah, sisa dari sampah ini 10%, artinya 800 ton nanti yang sudah dibakar menjadi abu, tersisalah 10%. Maka 10% itu dibuang ke RT Bandar. Bahkan saya bermimpi mungkin Sumur Batu yang sekarang jadi gunung sampah itu ke depannya ya menjadi lapangan. Dengan 30 tahun, apakah 30 tahun umur kita masih ada nggak ya? Ya insya Allah itu buat ya, walahum ajrun ghairu mamnun. Pahala yang mengalir ketika kita punya kontribusi untuk memberikan kebaikan kepada kita. Nah itu dari segi lingkungan. Kayaknya ini sudah banyak banget selama 4 tahun ini kerjanya Pak Alimuddin ya. Nah di awal-awal mungkin kan pasti punya tujuan ya, kalau aku akan melakukan ini. Apa yang sudah dibayangkan sebelumnya ketika akhirnya terpilih itu sudah juga ditunaikan. Ketika saya terpilih dilantik baru saya buat program. Mau ngapain sih selama 5 tahun ini? Ya, ngapain selama 5 tahun program kerja unggulan saya tadi ke masyarakat, ke pendidikan, kemudian kesehatan, lingkungan. Nah, apa aja bentuknya membuat program. Kalau kita kerja asal aja ya, jelas. Apalagi saya kan sebelumnya di perusahaan Jepang. Sudah dididik lah di perusahaan Jepang ketika kerja itu harus punya target capaian, ya kan, program ini pengalaman juga sehingga ketika saya ditemukan masyarakat dan qadarullah ini membuat program. Insya Allah program yang sudah saya kerjakan yang ini sudah menjadi sukses story, makanya akan saya lanjutkan kembali. Intinya adalah melengkapi yang kurang, memperbaiki yang ya. Dalam perjalanan 4 tahun ini ya Pak Alimuddin, tadi sudah dijelaskan program-programnya Pak Alimuddin. Kan dinamika politik itu terus berkembang di Kota Bekasi. Ya, beberapa kali harus berganti kepemimpinan. Ya. Sampai sekarang ada PJ ya, PJ atau PJ itu terganggu nggak sih Pak untuk merealisasikan apa yang program-program sudah Bapak kerjakan bersama teman-teman di legislatif? Terkait dengan pergantian pemerintahan, ya, ini tergantung kita mendorong kepada pimpinan. Ya kan? Yang jelas kewajiban kita tidak lain apa yang menjadi aspirasi ya harus diprioritaskan. Siapapun yang pemimpinnya, ya kan? Siapapun pemimpinnya tetap harus diperjuangkan. Karena kan kami sebagai wakil rakyat punya kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ya, alhamdulillah, walaupun sudah 3 kali ya, yaitu Pak Rahmat Effendi, kemudian Pak Adianto, kemudian sekarang PJ, yang mudah-mudahan PJ ini kan baru nih. Nah, kita akan dorong juga supaya tidak mengganggu terkait dengan pembangunan, apalagi pembangunan yang membasiskan aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan pemimpin Kota Bekasi selalu memperhatikan aspirasi masyarakat yang
dikawal oleh anggota dewan. Salah satunya dikawal oleh saya. Iya. Sekarang calon. Ya, tetap ya. Ya Allah. Ya, ini kalau ngomong Pak Alimudin tuh ini Sunda pisan ya. Memang aslinya Sunda Pak ya? Saya di USA. Apa tuh? Kurang Sunda asli. Oh. Atau romantis. Apa tuh? Rombongan tikunnya. Anda yang muda-muda kalah ya, ngasih apa? Singkatan kayak gitu ya. Aduh, silakan diminum Pak. Oh iya, silakan. Ini gelasnya ya, PKS ya. Nggak usah Pak, kita mah cuma sebentaran aja kita ngobrol-ngobrolnya. Nah, ini kan udah di masa-masa terakhir nih Pak. Kan insya Allah akan dilanjutkan lagi seperti yang tadi harapan Bapak juga, harapan orang-orang yang ada di sekitar Bapak akan melanjutkan lagi. Nah ini masih PR apa sih yang menurut Pak Ali itu harus segera dilaksanakan? Yang program-program yang tadi udah kepikiran nih harus buru-buru dikerjain nih sebelum nanti menghabisi masa baktinya. Pertama kita fokus kepada pembangunan infrastruktur sebagaimana banyaknya masyarakat yang minta untuk kita bahkan kita pun untuk 2024 kan masih kuota incumbent sampai 2025. Jadi ini incumbent ini masih punya peluang untuk mendorong menganggarkan sampai 2025. Anggaran karena masih tetap jalan sama yang sekarang periode ini ya. Tetap jalan. Dilihat dari kebutuhan masyarakat ini kan untuk yang prioritasnya terutama jalan lingkungan kan sudah hampir ya, kalau wilayah konstituen saya sudah hampir tinggal ke sarana prasarana yaitu sarana prasarana apa? Sarana prasarana sekretariat RT, RW yang kita akan coba lakukan supaya masyarakat juga bisa menikmati pembangunan di Kota Bekasi. Satu sisi juga kita juga mendorong kepada warga yang ada di pemukiman. Mohon maaf yang ada di wilayah perkampungan ya. Karena kan wilayah Kota Bekasi ini ada perumahan, ada pemukiman. Ya kan, kalau dalam perda itu perumahan dan pemukiman. Bukan perkampungan, bukan pemukiman. Kita sudah membuat perda terkait dengan peningkatan dan pencegahan perumahan dan pemukiman kumuh, ya kan? Di antaranya salah satu kriteria wilayah itu dikategorikan kumuh, pertama jalannya masih asli. Ternyata di pemukiman di kampung-kampung masih banyak. Yang keduanya tidak lain adanya rukulahu dengan tidak layak huni. Yang ketiganya tidak lain kalau di perumahan itu kan dulu pasos-pasos sudah ada karena itu sudah menjadi kewajiban pengembang, ya kan? Tapi untuk di pemukiman di perkampungan tidak ada pasos, ya kan? Fasilitas umum punya orang, ada yang punya. Bagaimana dia akan melakukan kegiatan sosial ketika tidak punya sarananya? Sehingga alhamdulillah perda ini, ya kan, perda ini mengamanahkan tidak lain bagi pemukiman yang wilayah yang tidak punya pasos, fasilitas sosial, ya kan, fasilitas sosial, maka kewajiban pemerintah untuk mengadakan dengan cara apa? Pembebasan tanah oleh APBD. Setelahnya dibebaskan tanah APBD, maka tanah tersebut diserahkan kepada wilayah. Nah ini yang saya akan teruskan karena amanahnya sudah ada, di perdanya sudah ada, tinggal implementasi. Sampai sekarang belum ada. Nah ini PR. Jadi jangan khawatir, ya kan? Saya akan berjuang terus, ya kan? Di pemukiman, di perkampungan terkait dengan pengadaan pasos di wilayah. Dulu kan juga ada pengadaan RTH, dulu harus ada wilayah ruang terbuka hijau itu masih belum terpenuhi juga sampai sekarang. Terpenuhi, ya kan? RTH yang ada di Kota Bekasi itu kan capaiannya harus 30%. Sekarang ini baru sekitar 19%. 19% itu
11% itu dari perumahan, Iya. dari korporat. Nah, artinya dari korporat ya, perusahaan-perusahaan dari ini. Artinya apa? Artinya memang pemerintah harus secara masif untuk melakukan RPH. Sehingga programnya yaitu pemerintah sekarang itu program terkait dengan program pembuatan tempat tanaman, ini kan, pot tanaman di RW, di RT dan sebagainya. Bicara tentang tanaman, dulu di Dapil Bakan ya, Mustika Sari itu kan dulu jadi sentra tanaman hias. Kemana apa kabarnya itu? Nah itu dia ya kan. Ya kalau tanaman itu kan di sentornya ada di Ketapang ya, Dinas Ketahanan Pangan. Dinas Ketahanan Pangan. Di dalamnya itu ada program untuk penanaman tanaman di beberapa wilayah. Tetap kok saya masih koordinasi. Bahkan kemarin kita sudah mengalokasikan 5.000 bibit tanaman pisang ke Kota Bekasi. Ya kan? Bagaimana cara mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkan bibit tanaman pisang? Caranya pertama harus mengajukan ke Dinas Ketahanan. Melalui siapa? Melalui KWP, Komunitas Wanita Tani. Jadi Ketapang itu sudah partner punya kerjanya ya. Partner kerjanya sudah punya anak mintanya yaitu Komunitas Wanita Tani. Bahkan kemarin pun kita melakukan pelatihan terkait dengan penanaman hidroponik itu dari Banten, bantuan DKI untuk penghijauan di daerah Banten. Ini kemarin di Kecamatan Banten bahkan kita undang KWP, Komunitas Petani se Kecamatan Banten Gebang, terdiri dari 4 kelurahan. Kelurahan Sibatu, Kelurahan Sibatu, dan Kelurahan. Di Sirut kayaknya komunitas itu bagus. Emak-emak ayo bikin. Nah itu bagus ya kan. Sampai sejauh itu ya. Nah, banyak program untuk kemasyarakatan terkait dengan lingkungan. Ini karena Pak Ali itu nggak ada rollingan komisi ya, jadi bener-bener ini banget kayaknya udah masalah infrastruktur udah di luar kepala, kayaknya udah banyak banget ini yang di kepala gitu ya. Nggak kepingin itu pindah ke komisi lain. Kepingin sih. Pengen komisi berapa? Iya, kepingin kalau boleh komisi 4. Kenapa? Karena tadi untuk mengadvokasi masyarakat juga. Tapi sekarang saya kan komisi unsur pimpinan, jadi untuk perubahan mutasi di tengah jalan aturannya itu tidak. Jadi udah nikmatin sampai selesai berarti. Di masa anggaran yang baru nanti juga nggak bisa. Sampai nanti dari 2024. Jadi dititipkan saja kepada rekan-rekan satu fraksi ya. Karena kalau dilihat masalah keumatan juga sebenarnya sih komisi 4 ya, kan, Pak. Komisi 4. Tapi kayaknya nikmatin banget di komisi 2 ya. Ya kita pelajari ya. Kita baca, pelajarin, kita perjuangkan semuanya, segala sesuatu yang kita pelajari dengan serius Allah akan konsepnya. Jadi saya sepanjang perjalanan ke rumah Bapak ini nggak ngelihat gitu kalau di daerah dapil lain tuh ada tuh Pak, setelah jalanan diperbaiki, terima kasih Pak ini gitu, ada spanduknya yang sudah memperbaiki. Nah kalau ini kayaknya nggak ada. Padahal kalau dengar ceritanya ya ampun, ya Allah ini infrastruktur kayak bener-bener udah ini banget sama Bapak gitu. Iya. Tapi sebenarnya sih itu kan ada andil. Udah. Nggak usah lah ya itu ya. Tapi orang-orang sudah tahu sudah lah. Tahu. Tanpa harus ada spanduknya. Mereka sudah tahu. Iya. Ini sekalian aja deh di sini. Saya akan menginformasikan terkait dengan progres Kota Bekasi. Boleh. Pertama terkait dengan macet ya. Kota Bekasi ini kan terkena macet. Banget. Ya kan. Kita sudah akan menerapkan bahwasannya untuk mengurangi kemacetan ini jalan yang lintasan kereta api sebagaimana
keputusan Kementerian Perhubungan itu kedepannya itu lintasan kereta api seperti Bulakapal, kemudian stasiun Bekasi, bulan-bulan ini memakai sistem flyover atau underpass. Akan dibangun Akan itu. karena kedepannya itu untuk volume kecepatan kereta yang lintas ini akan semakin cepat lintasannya. Sehingga untuk mengurainya tidak lain ada underpass dan progresnya, pilot progresnya yang ini adalah untuk di belakang. Kendalanya yang sekarang ini pembiayaan untuk pembuatan underpass dan flyover itu dari pusat. Hanya kewajiban pemerintah daerah itu adalah pembebasan lahan. Pembebasan lahan ini memerlukan dana yang besar ya, berbeda ya. Bahkan untuk Bulakapal itu sekitar anggaran kita lihat kemampuannya itu udah lama banget sebenarnya Udah lama. rencana flyover di Iya, Bulakapal kan. itu nggak tahu akhirnya jadinya underpass, makanya saya bingung Iya, tuh betul. di bulan-bulan juga sudah lama di proyek Bekasi Iya. yang dari arah Radio Daka itu juga mau dibikin apa gitu, dua itu kemacetan. Untuk penanggulangan banjir Kota Bekasi sudah menyiapkan penanggulangan banjir itu dengan pembuatan polder air atau tandunan air, ya kan? Tandunan air. Permasalahan utamanya adalah tanah juga. Jadi silakan bagi warga RT RW ketika ada tanah pasos-pasum, di mana tanah pasos-pasum itu secara kearifan lokal dan kesepakatan warga untuk diajukan ke polder bisa diajukan ke pemerintah atau bisa dilakukan di wilayah mana aja ya, nggak cuma Depok di wilayah mana aja. Pokoknya masih di Kota Bekasi Ya, bisa dimanfaatkan. Iya. Tapi sudah banyak juga sebenarnya kan Pak. Ada berapa tandunan? Sekarang yang sedang berjalan kan pembangunan di Bimo. Oh, Bono. Ya, itu tanah air. Ya tandunan air ya. Bimo. Saya pikir mau dibikin mall lagi, ternyata itu bikin Nah, tandunan air. Itu juga masalah yang udah lama banget Iya, kayaknya. udah lama gitu. PR memang harus PR-nya banyak di Kota yang harus Bekasi. dilanjutkan. Dan mungkin tergantung juga ini. Baik. Nah, ini pesan dan kesan Bapak mungkin untuk warga Kota Bekasi ini. Silakan. Pesannya, mari kita sama-sama wujudkan keharmonisan, jaga kekompakan, apalagi sekarang di tahun politik ya. Di tahun politik, kita boleh beda pilihan, tapi hati kita, pikiran kita berbicara. Iya. Ini pesan yang pertama. Yang keduanya, tahun politik ini adalah yuk jadikan bahwasanya kita sebagai pemilih harus menjadi pemilih yang cerdas. Salah satunya adalah mendorong wakil-wakil rakyat, pemimpin masyarakat yang siap secara politik untuk memperjuangkan aspirasi. Kemudian yang berikutnya ya pesannya, ayo sama-sama kita untuk memikirkan dalam rangka kemajuan Kota Bekasi. Saya yakin setiap warga memiliki satu kemampuan dan memiliki satu kontribusi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sehingga berikanlah kontribusi, berikanlah gagasan-gagasan, ide-ide kepada kami sebagai wakil masyarakat untuk membangun wilayah Kota Bekasi, khususnya di dapil kita. Mari, ya kan? Insya Allah semuanya punya peran, semuanya punya kesempatan, semuanya punya peluang untuk memberikan kontribusi kemajuan suatu negeri di Kota Bekasi. Maka salurkanlah gagasan ide itu ya dengan sesuai dengan norma-norma dan prosedur. Ya, jadi kita sama-sama memajukan Kota Bekasi yang lebih baik lagi ya. Karena di tahun politik tetap ya, walaupun pilihan kita beda mungkin ya, tapi tetap harus sama-sama bersatu memajukan Kota Bekasi. Terima kasih Pak Alimuddin sama-sama atas bincang-bincang kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya dan
barokah. Amin amin ya Amin rabbal amin ya alamin. Rabbi. Demikian tadi perbincangan kita dalam Parlementaria, podcast on Bekasi Media ya, bersama DPRD Kota Bekasi, yang dalam hal ini kita ajak berbincang Bapak Ali Mudin dari Komisi 2 DPRD Kota Bekasi.